Indonesia sukses meraih kemenangan penting atas Vietnam. Pasukan Sinteyong mampu menang tipis dengan skor 1-0, di mana gol tunggal dari Egy Maulana Fikri sudah cukup membuat skuad Garuda mengamankan 3 poin yang sangat penting. Tentu saja, meskipun secara permainan belum maksimal, namun bagaimanapun, kemenangan itu setidaknya mampu membuat kepercayaan diri tim naik untuk modal main tandang 26 Maret mendatang. Namun apapun itu, meskipun di laga ini Vietnam tampak lebih agresif, tapi kenyataannya mereka sudah masuk ke dalam taktik Koshin yang paham bila timnas akan main dengan kondisi lapangan yang amburadul. Motivasi tinggi diusung timnas Indonesia kala menjamu Vietnam di Gelora Bung Karno. Tentu saja skuad Garuda ingin membungkam segala cywar yang dilakukan pasukan Nguyen sebelum laga. Dan meskipun secara skor dan permainan Indonesia masih sedikit jauh dari apa yang diharapkan, namun bagaimanapun skor 1-0 sudah cukup membuat Indonesia mengamankan 3 poin dan naik ke posisi 2 klasemen sementara grup F. Di awal-awal Koshin secara tak terduga melakukan beberapa perubahan yang mungkin gak disangka oleh Philippe Petrossi. Sebab bila biasanya ia memainkan pola 3-4-3, kali ini Koshin bermain dengan pola 4-4-2 dengan memainkan Hoki Caraka di depan bersama Rafael Struijk. Nah, JSS dan Nathan Cho juga diberi kesempatan buat langsung bermain sejak menit pertama. Dan semua sepakat kalau kualitas rumput GBK di laga ini benar-benar macam lapangan Tarkam, di mana tak sedikit pemain Indonesia yang cukup kesulitan bahkan untuk sekedar berpijak. Untuk itu Koshin tahu harus berbuat seperti apa. Walaupun kesannya babak pertama Indonesia seperti diobok-obok, namun Vietnam sendiri juga zero peluang besar. Sampai akhirnya skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, barulah Koshin mulai memainkan mind games yang membuat Vietnam kena shock mental, terutama di awal babak kedua. Masuknya Egy, Arhan, dan Sandi benar-benar langsung membuat permainan Indonesia jauh lebih baik. Marcel yang di babak pertama perannya terlalu ke dalam, kembali bermain free roll. Dan itu membuat tugas Ivar Jenner jadi sedikit lebih mudah, karena ia jadi punya opsi passing lebih banyak. Meskipun begitu, sekali lagi, kualitas lapangan yang buruk membuat beberapa pemain harus kesulitan dalam mengontrol bola. Akan tetapi sebuah momen trademark dari timnas, yakni lemparan maut Arhan kembali membuahkan gol, di mana Egy mampu memanfaatkan kesalahan yang dibuat pemain Vietnam. Min Trong Pho di depan gawang menjadi gol, yang mana gol tersebut seolah menjadi pelepas beban dan ketegangan yang ada. Di luar dari gol, memang secara tersirat, Vietnam ini benar-benar masuk ke dalam perangkap Koshin. Bukan. Ini bukan mengada-ngada. Sebab dari statistik pun membuktikan kalau Koshin beneran bermain lebih cerdas, terutama dalam menyikapi kondisi lapangan yang buruk, di mana ia tak meminta pemainnya buat terlalu lama pegang bola, karena itu akan terlalu beresiko. Sebaliknya, ia meminta pemainnya untuk melakukan medium block dan itu berhasil membuat pasukan Nguyen frustasi. Terbukti meskipun kesannya mereka main lebih agresif, tapi dari ball position, nyatanya Indonesia tetap mampu unggul 56% berbanding 44%. Lalu dari sisi peluang, Indonesia mampu melepas total 6 shots on target berbanding Vietnam yang cuma 1. Yang mana artinya taktik dari Koshin yang mengutamakan sisi efektivitas cukup berhasil di laga ini.
Yap, terlepas dari hasil yang ada, jelas di pertandingan tanggal 26 nanti, Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum ini dengan kembali meraih kemenangan. Apalagi Tom Haya dan Ragnar kemungkinan besar sudah bisa main. Tentu saja hadirnya dua pemain Eredivisie itu akan membuat kualitas Indonesia jauh lebih bagus. Hanya saja, pasti akan membutuhkan waktu bagi Tom dan Ragnar buat adaptasi. Tapi yang namanya pemain dengan jam terbang tinggi, sepertinya itu bukanlah hal yang mesti dikhawatirkan. Di sisi lain, hasil ini sendiri semakin memperburuk rekor Toshie kala bersua Indonesia. Sebab dari 4 kali pertemuannya melawan Garuda, pelatih asal Prancis tersebut selalu kalah. Pertama saat menukangi Qatar di Piala Asia 2004. Ketika itu timnya kalah 2-1, di mana salah satu golnya terjadi lewat aksi long shoot berkelas Ponario Astaman. Lalu di SEA Games 2023, ia kembali kalah ketika Vietnam tunduk 3-2 dengan Indonesia. Kemudian di Piala Asia kemarin kalah lagi 1-0. Dan kini di Gelora Bung Karno ia kembali keok 1-0. Jelas baginya Indonesia adalah momok. Sebab bisa aja kekalahan ini makin membuat posisinya di kursi kepelatihan Vietnam makin panas. Yang mana itu sama ketika ia dipecat oleh Qatar usai kalah dari Indonesia. Dan bisa aja ini bakal terulang lagi. Ya, pada akhirnya semoga kemenangan ini nggak membuat pemain timnas Indonesia cepat puas, tapi sebaliknya. Bila mereka melihat lagi permainan mereka hari ini, tentunya masih banyak hal yang mesti diperbaiki. Terutama soal finishing yang masih tampak kelihatan jelas egonya, dan membuat beberapa momentum penting hilang. So intinya, di pertandingan tandang nanti, timnas harus bisa main seefektif mungkin, dan bisa meminimalisir kesalahan. Apalagi kita tahu kalau Vietnam ini nggak pemainnya, nggak supporternya, hobinya provokasi mulu. Jangan sampai terpancing mengingat tim ini isinya muda-muda. Jadi semoga saja di pertandingan 26 Maret nanti, Indonesia bisa kembali meraih 3 poin. Kalau itu berhasil, jelas laga melawan Irak dan Filipina pasti akan jauh lebih terasa tenang, karena pressure itu praktis berkurang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.